warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa memperpanjang kata-kata muqaddimah, langsung saja memasuki judul kultum yaitu manajemen tawazun. Kata tawazun bermakna memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan maupun pengurangan. Dengan kata lain, diartikan bahwa tawazun adalah seimbang. Di dalam Al-Quran ada begitu banyak ayat yang membahas tentang keseimbangan. Di antaranya terdapat Quran Surat Al-Muluk ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam beserta isinya secara seimbang tanpa ada ketimpangan sedikit pun. Ini juga berarti bahwa keseimbangan itu adalah fitrahnya manusia. Di dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9 juga diterangkan mengenai perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia menegakkan neraca keseimbangan dalam kehidupan kita. Dalam hal manajemen tawazun, Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan terbaik. Beliau selalu berupaya maksimal dalam posisinya sebagai apapun, baik sebagai seorang pemimpin negara, ahli ibadah, ahli strategi perang, panglima perang, seorang suami yang baik, ayah yang teladan, guru terbaik bagi sahabat-sahabatnya, dan sebagainya. Ada 3 potensi manusia yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu jasad, akal, dan ruh. 1. Jasad. Untuk menjaga keseimbangan jasad dia atau fisik, maka yang harus diperhatikan adalah menjaga asupan makanan yang tidak hanya halal namun juga thayyib. Hal ini dijelaskan dengan baik dalam Quran Surat Abasa ayat 24 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Di samping itu juga perlu untuk menjaga kebugaran fisik agar sehat dan terhindar dari penyakit. 2. Akal. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 31. Untuk menjaga keseimbangan dalam hal akal, maka diperlukan asupan berupa ilmu, pengetahuan yang bermanfaat. Dalam hal menuntut ilmu ini juga kita harus menjaga keseimbangan antara menuntut ilmu syar'i dan ilmu modern. 3. Ruh. Gizi yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan ruhiyah adalah zikrullah, yang berarti senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun. Dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 20, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah untuk bangun di sepertiga malam. Dan dijelaskan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala maklum dengan kesibukan kita setiap harinya. Namun Allah tetap memerintahkan kita untuk bangun untuk beribadah dan berzikir di penghujung malam. Dalam ayat lainnya, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah memberikan jaminan bahwa hanya dengan mengingat Allah lah maka hati ini akan menjadi tenang. Jika ketiga aspek ini dapat kita jaga keseimbangannya dengan baik, maka kita akan memperoleh janji Allah pada Quran Surah Al-Luqman ayat 20, yaitu mendapatkan kenikmatan lahir dan batin. Berikut beberapa contoh keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Seimbang dalam hal ibadah, senantiasa menjaga ibadah fardu sebagai prioritas utama, bersemangat menunaikan ibadah sunnah, memiliki azam yang kuat, memenuhi hak tubuh, memenuhi hak keluarga. Seimbang dalam hal menuntut ilmu, mengutamakan satu bidang ilmu dibanding ilmu lainnya atau spesialisasi. Seimbang antara belajar dan tazkiyatun nafs, memenuhi hak keluarga, melakukan ibadah sunnah, tetap menekuni ilmu syar'i dan ilmu modern lainnya. 3. Seimbang dalam mencari harta, tidak menempatkan harta pada wilayah hati, tidak hanyut dalam bekerja, segera berinfak atas setiap rezeki yang diperoleh.
wajib takhasus atau spesialisasi dalam setiap bidang. Demikianlah motivasi Ramadan manajemen tawazun. Semoga menjadi pengingat bagi kita agar senantiasa adil dan seimbang dalam menjalani kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kemampuan dan keistiqomahan bagi kita untuk adil dan tidak zalim terhadap hak-hak tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.